Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya materinya. Kita sekarang akan membuat suatu page baru ya menggunakan get CLI ya. Nah, sekarang mungkin kita akan ulang lagi biar teman-teman paham ya, buka terminal teman-teman atau CMD-nya. Pastiin teman-teman terinstall get ya. Jadi get CLI-nya get minv. Oke, nah ini kalau misalnya udah muncul kayak gini berarti teman-teman udah menginstal get CLI di komputer teman-teman. Kalau belum muncul kayak gini ya, teman-teman harus install dulu ya. Materi installnya ada di materi sebelumnya. Kalau misalnya udah kayak gini berarti ini udah bisa dipakai nih get CLI-nya. Pertama-tama kita masuk ke folder yang kita mau tuju dulu. Misalnya saya pengen bikin sebuah aplikasi di desktop ya. Saya buat lagi nih. Get create ya. Kita membuat sebuah project. Namanya projectnya misalnya tes get get CLI, misal kayak gini, tes get CLI. Kita next aja nih, com.ini terserah teman-teman, saya namain aja com.kuli project. Ini kita enter aja. Kalau saya secara default ya, saya nggak mau repot-repot mikirin kayak ginian, saya mau enter aja. Terus di sini kita tungguin sampai dia jadi nih. Nah ini kan udah ada foldernya, cuman ini belum selesai. Kalau udah selesai nanti kita ditanya mau pakai apa nih tipenya, apakah getX pattern atau pakai clean arsitektur. Nanti dia ada dua pilihan kayak gitu. Nah karena kita pakai get CLI ya, pakai getX, maka kalau saya sih nyaranin pakai getX pattern aja, pakai getX pattern dan kita next lagi sampai dia ngebuat selesai nih. Kalau misalnya dia udah selesai, oke ini udah selesai, artinya kita keluarin aja dan project kita udah jadi nih, tes get CLI. Nah tinggal kita buka ya di VS Code. Ini kita buka dan kita coba running aja kali ya. Kita coba running. Di sini kalau teman-teman pakai get CLI ini udah dibikinin struktur kayak gini, jadi lebih rapi ya. Nah dan juga di Paspec YAML teman-teman nggak perlu install getX-nya karena dia udah ngambil versi yang paling support dengan get CLI-nya. Oke. Nah sekarang idenya adalah kita mau coba jalanin dulu ya. Kita run without debug. Ini akan menghasilkan hasil kayak gimana. Kita tungguin dulu sampai dia selesai nginstallnya. Oke. Nah ini tampilannya nih teman-teman ya. Tampilannya kalau udah kayak gini ya berarti udah punya nih. Dia tampilin home view. Jadi di initial root ini kan dia mengarahkan ke EPC. EPC ini kita buka. EPC ini ada inisialnya, ternyata dia mau ke routing home. Routing home ya. Roots home. Nah, roots home ini adalah path-nya adalah ke home gitu intinya. Oke. Nah, sekarang idenya adalah ini nampilin page home view. Sekarang adalah view-nya kita buat cek di sini home view itu tampilannya akan seperti ini ya. Ini kita mau ngapain ya? Sekarang idenya gini, kita akan membuat project, bukan project tapi page lain ya. Jadi caranya adalah kita bikin button di sini tengah-tengah misalnya, bikin button elevate button ya. On press-nya itu nanti dulu, kemudian child-nya itu buat ke pindah page. Misalnya tulisannya ini go to chart atau go to product misalnya. Contoh aja nih, go to product. Nah ini go to product page misalnya kayak gini ya. Nah sekarang PR-nya adalah kita harus bikin product page. Kalau kita bikin manual itu repot. Nah sekarang idenya adalah kita punya terminal di sini, kita buka ya. Di terminal ini kita tinggal tulis get create page. Udah sesimpel ini, namain aja product gitu ya. Nah misalnya ini productsnya seluruh produk, kita enter aja. Nah ini adalah tab view page product dan dia dibikinin semuanya nih. Jadi dia di routingnya udah dibikinin. Kalau kita cek di sini ada page baru ya, yaitu produk. Jadi udah di secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengotak-atik di rootnya, ini nggak perlu diotak-atik. Kita tinggal cek aja di bagian modules. Modulesnya ini udah ada dua file nih, dua folder. Folder home dan folder product. Jadi setiap folder ini merupakan satu buah page ya. Jadi ada view-nya, ada controllernya, controller produk ini udah dibikinin nih ya dengan secara otomatis gitu. Nah kalau udah kayak gini kan udah enak. Kalau misalnya cara routingnya berarti dari home di view ya,
kita mau pindah ke produk. Cara routingnya gampang karena kita udah disiapin di main Dart-nya itu adalah get page kayak gini ya. Tinggal kayak gini aja berarti. Get to titik to name ya. Name-nya apa? Nggak usah pakai kayak gini, produk. Nah, ini kita repot nih. Nah, kita tinggal pasang kayak gini aja. Roots titik ya. Nah, roots ini adanya di mana? Nah, kalau teman-teman cek di sini, kalau teman-teman buka roots titik produk, nah ini kita arahin aja ke products ya. Kalau misalnya udah kayak gini udah jadi lebih gampang nih. Coba kita clear, ini kita keluarin, kita coba restart dia, pindah ke produk. Nah, ini udah ke product view dengan memanggil roots titik. Nah, ini nama routingnya apa? Kalau kita bikin products tadi ya, tulisannya akan kayak gini. Kita akan buat masuk lagi ke produk. Idenya adalah di tampilan produk kita mau buat ini deh, semacam data-data produknya. Nah, kalau di controllernya kita bikin datanya dulu. Misalnya kita punya rx list ya. Di dalamnya itu ada mapping ya, string dynamic dah, dynamic. Nah, ini adalah data-datanya, all products misalnya nih. Nah, di dalam sini kita buat dia dipantau OBX ya. Nah, dia jangan lupa dia list of apa, ini kita copy, dia list of mapping. Nah, gini. Sip. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal bikin mappingnya ini ya. Misalnya data-datanya. Data yang pertama yang kita akan buat di sini misalnya ID. ID-nya 1. Name-nya tulisannya sendal. Sendal. Misalnya kayak gini. Dan di sini ada price-nya. Harganya itu seharga 10.000. Contoh nih ya. Kita punya ada data lagi di sini ID 2. Ini sepatu. Harganya 25.000 misalnya. Ini coba contoh ya. Lalu kita punya lagi produk ketiga. Nah, produk ketiga ini ada misalnya baju. Baju ini harganya 50.000 ya. Nah, misalnya kita punya 3 produk dulu deh. Ya, dari 3 produk ini, all product yang ada di product controller, kita udah tinggal pakai ya. Jadi kita nggak perlu lagi get find karena di sini udah menggunakan get view. Get view ini adalah dia sebenarnya datanya ini stateless. Ini sama aja kita masang get find ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai get view, pakai aja stateless. Di sini bisa ya, pakai stateless. Tapi di sini kita perlu daftarin lagi. Ya kan repot ya. Kalau misal kita daftarin product controller, terus di sini adalah produk C gini, produk C sama dengan get find. Nah, ini repot nih. Kita harus daftarin kayak gini kan repot. Mendingan kita biarin aja dia menggunakan get view. Karena get view ini adalah get find dan langsung dipanggil produk controllernya. Nah, sekarang gimana cara penggunaannya? Kan kalau misalnya kayak gini kan kita bisa sesuai namanya ya. Produk C nanti di sini tinggal ambil misalnya teksnya ini, misalnya kita pakai gini deh. Di sini ada list view builder ya, list view builder. Item buildernya itu nanti dulu. Kita pasang item countnya berapa banyak, misalnya itu kita ambil dari produk C ya. Titik ini ada all products titik length. Nah, udah nih bisa nih. Item buildernya kontrol spasi. Butuh kita pasang list style aja. Kita pasang title-nya berupa teks yaitu produk C titik all product. Kita ambil dari indeksnya, kita ambil name ya. Udah sesimpel ini. Nanti dia bakalan masuk nih. Kita coba masuk. Bentar nih. Sekarang idenya adalah ini udah dibuild. Cuman ini kenapa nggak mau dapet nih. Name. Oke, all products name. Coba kita restart. Kita coba restart ya. Kita masuk. Nah, ini dapat nih datanya. Nah, sekarang PR-nya kalau misalnya kita menggunakan get view ya. Kita menggunakan get view. Nah, kalau menggunakan get view itu kita pasangnya di sini kan ada namanya. Kalau di sini kan kita nama bisa ambil di sini ya. Kita buat bebas namanya di sini, kita ganti bebas, controller juga bisa gitu. Nah, kalau menggunakan get view kita pasangnya kan kayak gini.
Nah, kita nggak usah nge-find. Nah, ini berarti nama controllernya apa? Nah, kalau menggunakan get view itu kita dapat produk controller ini, kita langsung panggil controller gini bisa nih. Nah, maksudnya controller di sini adalah yang ada di tag ini. Kalau kita nggak taruh di tagnya, dia bakalan bingung. Ya, ini apa nih controllernya? Jadi kita harus taruh tagnya ini product controller. Dia kalau kita panggil controller ini, dia bakalan masuk ke controllernya produk. Karena pas kita bikin page itu udah otomatis ya get view. Sama aja kayak bikin home nih. Home itu udah otomatis dia get view home controller, udah punya controller. Jadi setiap page itu ada view-nya dan dibikinin controllernya. Kalau misal controllernya nggak dipakai ya udah nggak usah diisi gitu. Kayak ya udah nggak usah diapa-apain gini, dihapus aja. Jangan dihapus controllernya, nanti bakalan banyak error karena di home view ini nge-import controller dan seterusnya. Kita biarin aja kosong kayak gini dan itu nggak bakalan menguras memori terlalu banyak. Dan ini biar lebih rapi nih. Jadi setiap page yang kita buat itu udah ada view, controller sama bindingnya. Nah, kalau controller dihapus, nah bindingnya juga bakalan repot nih ya. Bindingnya harus dihapus juga berarti. Nah, bakalan repot. Maka kalau misalnya di suatu page itu nggak ada controllernya yang digunakan, kita tulis kosong aja kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini berarti di produknya kita ambil, oke, udah aman. Kalau ini kita, jadi di sini kan list view builder ya. Kita perlu meng-OBX dia agar dia bisa ya, kita wrap with OBX karena dia bisa dipantau nih. Kalau misalnya kita nambahin page di sini, kita masuk, coba kita punya floating action button ya. Floating action button. Ini on press-nya kita akan arahkan ke ya, ke add product. Get titik to name ya, to name. Nah, kita mau arahkan ke add product. Misalnya childnya itu adalah berupa icon add, misal kayak gini. Nah, page-nya apa? Kita bikin dulu ya, buka terminalnya ya. Teman-teman get create page baru namanya add product. Nah, kalau teman-teman bikin page baru add product, pakein aja underscore biar dia jadinya kayak gini nih, teman-teman. Ya, di sini kita udah punya modul ada 3 ya. Kalau teman-teman buka di sini app modules ada 3. Ada add product, home, product gitu ya. Di add product ini tampilannya akan seperti ini. Berarti kalau misalnya ini udah terdaftar, berarti kita bisa panggil roots titik ya, roots ini ada add product di sini. Ya udah tinggal panggil kayak gini, nanti dia ngeklik ini bakalan masuk ke routing add product. Coba kita restart dulu. Kalau kita udah restart masuk ke product page, kita tambahin masuk ke add product. Nah, di add product ngapain? Sekarang idenya adalah di add product ini ya. Di add product itu kita akan menambahkan data produknya. Contohnya gini. Di sini kita pasang list view aja. Kita kasih padding, add inset, titik all ya. Kita kanan kiri atas bawahnya 20. Kita kasih text field buat nambahin nama ya. Decoration, input decoration. Input decoration ini punya label text, ini buat yang name product name lah ya. Product name misalnya kayak gini, buat nambahin name product gini ya. Product name-nya apa? Nah, dan juga kita punya satu lagi price, product price ya, harganya. Kita coba save. Nah, ini kayak gini. Nanti ada tombol button submit, elevate button aja di sini, submit buat add produknya. Di sini adalah tulisan teks, kita tulis add product. Sesimpel ini aja dulu ya. Mungkin kita kasih jarak size box 20 misalnya. Kita save. Nah, ini jaraknya. Sip. Ini product price, ini name-nya. Product price ini price aja, harga ya. Product name, dan di sini ada harganya berapa. Pertama-tama mungkin di sini kita buka ini tipenya oke, nama masih aman ya. Kayak gini. Price ini mungkin nanti kita jangan inputan ada hurufnya. Gimana caranya? Berarti di sini kita pasang type-nya ya. Keyboard type-nya dia butuh text type ya, text input type di sini. Text input type kita pasang number aja. Number. Kita coba save. Kita coba buka sini, price udah berupa angka. Nah, kayak gini. Tip. Kalau misalnya udah semua, nambahin produk gimana?
Kalau mau nambahin produk, kita butuh controllernya yang produk ya. Kenapa? Karena data-datanya tuh ada di sini. Data-datanya ada di sini. Berarti yang kita tambahkan adalah di sininya. Berarti caranya adalah kita bikin function void add product ya. Berarti add product ini perlu namanya, ngambil namanya string name, sama kita ambil string price ya. Nanti akan kita ubah ke bentuk ini integer. Oke, udah kayak gini berarti kita cek dulu ya. Jika name is not empty ya, maksudnya dia tidak kosong, dan juga price-nya is not empty, maka kita eksekusi. Nah, kalau enggak berarti ini terjadi kesalahan gitu ya. Atau nggak usah diapa-apain lah, gini, kosongin aja. Nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau kita eksekusi berarti tinggal caranya ya udah tinggal add product titik add, kita tambahin itemnya berupa mapping ya, ini name-nya, name di sini ya, name-nya apa, ini name, panggil ya dari sini, dari data ini name, dan produknya price ya, price kita ambil dari sini. Sesimpel ini. Mungkin dia butuh ID nih. ID-nya dapat dari mana? Seharusnya ID itu dia auto increment. Kalau kita menggunakan SQL dia bisa kita set jadi auto increment. Tapi kalau di sini kita ID-nya kita menggunakan ini aja, datetime ya. Jadi di sini kan dia berupa integer. Di sini kita pasang datetime titik now, kita ubah jadi to iso string. Jadi di sini berupa string. Jadi di sini adalah tulisannya akan seperti ini. ID keberapa? Misal kayak gini. Simpel dulu kayak gini ya. Oke, udah semuanya. Kalau misalnya fungsi ini udah bisa nambahin, maka setelah ditambahin kita harusnya tinggal back ya. Kita kembali kayak gini. Sesimpel ini. Oke, kita tinggal back. Nah, sekarang controllernya udah ada. Di sini tinggal kita get find ya, karena bukan ada di add product. Kita get find, atau kita langsung di sini juga boleh nih. Kita menggunakan product controller. Nah, berarti di sini kita jangan pakai controllernya yang ini. Kita pakai yang di keluar lagi, masuk ke product, masuk ke controller, pakai product controllernya ini. Berarti product controllers. Nah, ini. Jadi kita di sini tinggal panggil kayak gini aja ya. Controller titik. Nah, ini tinggal di add product. Nama produknya apa? Kita ambil dari. Nah, kalau di sini kan kita langsung ngambil controller ya. Add product. Jadi controller di sini itu menggunakan controllernya yang products, bukannya add product. Nah, gimana cara dapetin nama sama price-nya? Berarti kan dia butuh controller juga nih. Jadi seharusnya ini nggak usah diubah ya. Dia tetap menggunakan add product, tapi di dalam add product ini, add product controller ini, itu kita buat text editingnya ya. Text editing controller, kita pasang name product, ini text editing controller. Nah, satu lagi buat yang price-nya. Ini buat ngehandle price. Nah, kayak gini ya. Kalau ini kita save, di sini kita udah menggunakan controllernya ini. Jadi di text field yang pertama kita ambil dari controller titik, ini buat yang name C, yang ini controller titik, ini buat yang price C. Nah, nanti di add produknya berarti kita butuh get final ya. Final di sini pasang namanya ya, produk C sama dengan get find, ambil find ya. Dari ini kita harus import dulu ya. Import lagi titik slash, kita keluar lagi, masuk ke products, ambil controllernya. Di sini kita find dari products controller. Nah, ini produk C ini kita bisa ambil buat nambahin titik add product. Nah, name-nya dari mana? Name-nya dari sini. Kita
kita copy, name, ambil teksnya ya, price-nya juga kita ambil dari sini, kita ambil teksnya, titik teks, sip. Nah ini udah jadi nih. Nah sekarang coba kita cek lagi, pas dia ngambil price ini kan masih berupa string ya, kita harus mengubah ke bentuk integer. Jadi kita ubah integer titik parse, kita akan ngeparse string ini jadi kayak gini, sip. Nah ini udah semua, berarti ini udah bisa dijalankan. Coba kita restart dulu. Oke. Nah, sekarang PR-nya kita masuk ke produk, sendal, sepatu, baju, kita tambahin satu lagi, tambahan gitu misalnya, price-nya misalnya 9.000 gini, kita add produk. Nah ini udah ada tambahan kayak gitu ya, karena dia udah di OBX nih. Nah ini adalah cara penggunaan menambahkan sebuah page ya, bikin page ya kayak gini, get create page ya. Nah nanti tampilannya akan seperti ini, setiap page itu memiliki binding controller sama view-nya. Kalau di suatu view-nya butuh controller lain, tinggal define aja. Ini get view, biarkan dia bawaan ya dari controllernya yang udah di generate dari get CLI. Mungkin pembahasan create page sampai sini. Kita next ke pembuatan view atau langsung next ke sini ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya.